tahun 2020, Indonesia siap menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26%. Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki lahan kehutanan dan perkebunan cukup luas juga siap menurunkan 5,84% dari target yang ditetapkan. Sebagai bentuk komitmen itu, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis telah menandatangani kesepakatan dalam Deklarasi Rio Branco tentang upaya penurunan emisi karbon bersama 22 gubernur negara bagian dan provinsi di pertemuan Governance Climate and Forest di Rio Branco, Brazil pada pertengahan Agustus 2014 lalu. Di hadapan dunia internasional, Kalimantan Barat juga memperkenalkan alat ukur biomasa karbon atau biomass carbon meter. Alat ini merupakan karya anak bangsa dari Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Produksi alat ini didukung PT Pasifik Agro Sentosa melalui anak perusahaannya PT Cipta Usaha Sejati dengan menggandeng Yayasan Artagraha Peduli sebagai bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR. Untuk melihat bagaimana penggunaan alat ini langsung di lapangan, Gubernur Kalimantan Barat mengadakan kunjungan ke PT Cipta Usaha Sejati di Desa Jelutung, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat belum lama ini. Dalam kunjungannya, Gubernur melihat secara langsung areal konservasi di wilayah perkebunan PT Cipta Usaha Sejati. Di area konservasi ini terdapat beraneka jenis pohon yang memang sudah ada sejak lahan dibuka dan juga ada yang sengaja ditanam untuk penghijauan dan konservasi, terutama pohon endemik seperti pohon tengkawang dan pohon ulin atau belian. Pohon-pohon ini telah ditanam sejak tahun 2007 sebelum pemerintah mencanangkan gerakan menanam pohon serentak. Dengan mengukur diameter batang menggunakan alat biomass carbon meter ini, kandungan karbon dalam pohon dapat diketahui tanpa harus memotong atau melukai batang pohon, asalkan jenis pohon diketahui. Dalam kunjungannya, Gubernur juga meninjau pabrik kelapa sawit di areal perkebunan PT Cipta Usaha Sejati. Gubernur melihat proses pembuatan minyak kelapa sawit serta pembuangan limbahnya. Terdapat kolam-kolam penampungan yang menetralisir limbah agar aman bagi lingkungan. Selain itu juga Gubernur mengunjungi danau konservasi. Danau yang indah ini merupakan sumber air yang masih terjaga kelestariannya. Di danau ini, Gubernur dan istri melepas liarkan kura-kura dan ikan ke air, serta burung ke udara sebagai simbol dari kebebasan satwa kembali ke habitatnya yang lestari dan selalu terjaga. Kalau kita lihat yang di sini, itu pemikiran atau anggapan dunia bahwa kita ini merusak lingkungan nggak benar. Karena masih ada yang ditinggalkan untuk kepentingan lingkungan, untuk menjaga ekosistem yang ada di daerah kebun yang mereka bikin. Nah, macam sekarang ini kan kita lihat sendiri bagaimana danau ini, bagaimana kondisi lingkungannya masih asli, tidak dirusak, sehingga keseimbangan alam itu, lingkungan itu ada. Setelah menyaksikan keindahan danau konservasi, Gubernur dan rombongan beristirahat di saung sambil menikmati makan siang dan penganan tradisional hasil panen beraneka jenis tanaman yang ada di sekitar perkebunan. Apa yang dilakukan Gubernur beserta rombongannya di areal konservasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejumlah penilaian yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Sehingga PT Cipta Usaha Sejati berhak mendapatkan penghargaan sebagai pengelola sumber daya alam lestari dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini Gubernur ingin melihat realisasi kenyataan di lapangan. Untuk selanjutnya kita tentunya akan menjaga konservasi ini ya sampai dapat berkelanjutan. Ya harapan ke depan tadinya ya kita mau memberikan contoh bahwa perlunya
pelestarian alam ya, untuk menjaga ekosistem. Itu yang paling utama tentunya. Ya. Di akhir kunjungannya, Gubernur Kalimantan Barat berpesan agar pihak perusahaan selalu menjaga hutan yang ada di areal konservasi serta mengelola kebun sawit ramah lingkungan dengan tidak melupakan sosial kemasyarakatan, terutama bagi penduduk yang berada di sekitar perkebunan.